رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن أعرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في بارك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak putus-putusnya Dia anugerahkan kepada kita. Mari pula kita tak henti-hentinya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diperkenankan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membaca satu surah lagi, yaitu surah Ad-Duha. Teman kita sebelum ini kita telah membaca surah Al-Insyirah yang menerangkan kelapangan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membaca surah yang ke-11 dari sisi turunnya. Artinya bahwa surah Duha ini adalah surah yang ke-11 diturunkan oleh diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ditempatkan pada urutan ke-93 dalam mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ila akhir surah. Demi waktu duha dan demi malam ketika ia sunyi, hening, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan kamu dan tidak pula ia membencimu. Ila akhir surah. Kita telah terangkan bahwa sumpah itu, karena ini ayat, ini surah dimulai dengan sumpah. Untuk memahami kandungan sumpah itu harus kita mampu menemukan di mana jawabannya sumpah itu. Dan ketika Allah bersumpah, banyak-banyak yang disumpahkan itu yang konkret, yang nyata, sebagai upaya tuntunan manusia untuk menggunakan rasionya demi mendapatkan informasi tentang yang abstrak. Itu gunanya sumpah itu. Seperti yang kita lihat ini ada dua yang disumpahkan. Wad-duha demi masa duha dan demi malam ketika hening. Jadi wawunya ini
Yang disumpahkan adalah ad-duha dan al-lail. Bila saja. Jawabannya sumpah ini ada pada ma wadda'aka rabbuka wa ma kala. Ini yang jadi jawaban. Nah, sekarang kita tinggal mencari apa hubungannya antara jawaban sumpah dengan yang disumpahkan. Begitu kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran dan kita lihat ada sumpah. Duha, apa itu duha? Masa matahari meninggi sepenggalan. Matahari meninggi sepenggalan. Dan suasana pada masa duha itu adalah suasana sejuk, kondisi udara tidak dingin, tidak panas. Masa duha itu lagi gesit-gesitnya kita beraktivitas. Masa duha itu lagi senang-senangnya perasaan kita, dan seterusnya. Semua indikator, indikasi-indikasi yang membawa ketenangan batin diwakili oleh masa duha ini. Ya. Jadi duha adalah masa yang dilalui matahari memancarkan cahayanya menerangi seluruh jagat ini. Jadi kalau sudah duha itu sudah nampak semuanya. Nanti kita akan hubungkan dengan mawaddaka rabbuka. Sementara malam yang hening, wal-laili idza saja, demi malam ketika hening. Ada penghususan masa dari malam itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu, yaitu ketika hening. Tidak semuanya malam, karena tidak semua malam hening. Ada ramai. Ya. Nah, sekarang kita lihat konteksnya ayat ini turun. Kita lihat konteksnya ayat ini turun. Konteksnya ayat ini turun karena Nabi pernah kurang lebih 3-4 hari tidak menerima wahyu. Tidak menerima wahyu. Sehingga orang-orang musyrikin ini memanfaatkan kondisi itu untuk membuat fitnah macam-macam. Fitnahnya, coba lihat Muhammad. Sudah ditinggal kami sama Tuhannya. Coba Muhammad, sudah gila. Tidak pernah keluar dari rumah. Karena hanya terputus wahyu, tidak turun 2-3 hari. Begitu Rasulullah merindukan wahyu. Nah, memang ini kelihatannya konteksnya kepada Rasulullah SAW. Tapi kembali kita mau mengatakan ada kaidah kita dalam mempelajari tafsir itu, penghususan ayat tidak bisa menjadikan pegangan, tetapi bisa berlaku umum. Nah, sekarang mari kita lihat kondisi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak mendapat wahyu, hatinya merasa hening, perasaannya merasa hening, sepi. Ya. Ketika wahyu kembali turun, bagaimana lagi kondisi jiwa Rasulullah? Ceria. Artinya apa ini? Kondisi manusia secara psikologi berfluktuatif itu. Kadang detik ini kita senang, detik kemudian lagi mungkin saja kita merasa tidak seperti tadinya. Mungkin menit ini merasa tertekan, menit ke depan lepas lagi ke tekanan itu, berfluktuatif. Itulah yang pernah kita sampaikan hubungannya pada surah Al-Insyirah itu, bahwa yang paling dekat kepada susah adalah senang. Yang paling dekat dari senang, susah. Jadi kalau kita susah, senang makin karena sudah dekat-dekat itu kesenangan. Kalau dalam keadaan senang, hati-hati Ki. Karena yang paling dekat daripada senang itu adalah susah. Itu batasnya sifat ini remah atau bawah. Satu kali berkedip, sudah berubah situasi. Nah, apa yang mau digambarkan di sini? Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma kana. Apapun kondisimu, mau duha, mau isya saja, Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu. Nah, kalau kita mau mencoba melihat secara faktual dalam kehidupan manusia terkadang pada masa tertekan merasa dirinya ditinggalkan oleh Tuhannya. Ketika ia merasa senang, bersenang-senang, bukan lagi mencuri itu, tapi dialah yang melupakan Tuhannya. Melupakan Tuhannya. Oleh karena itu, Allah di sini mempertegas, apapun kondisimu, wahai manusia, Allah tidak akan pernah meninggalkan. Itulah sehingga saya secara pribadi ada beberapa terjemahan di dalam Departemen Agama itu, saya memberikan koreksian karena menabrak akidah, menabrak ayat-ayat yang lain. Seperti ayat mengatakan waskuruni askurkum. Ya. Kan terjemahan di Departemen Agama itu mengatakan, ingatlah kepadaku, niscaya aku juga akan ingat kepadamu. Ini kan maknanya kita mencurigai Tuhan. Pernah ada jedah Allah tidak ingat kepada kita, kapan ketika kita tidak ingat. Nah, Allah mengatakan sama sekali tidak pernah lengah terhadap hamba-Nya. Dikatakan waskuruni askurukum, ingatlah kepadaku, niscaya aku juga akan ingat. Jadi kalau tidak, nah, inilah terjemahan. Ya, memang saya sudah berkali-kali mengatakan terjemahan itu, bahkan di pidato pengukuhan saya angkat memang persoalan terjemahan. Bahwa terjemahan itu pada hakikatnya mengkhianati bahasa yang diterjemahkan.
karena tidak mampu mewakili bahasa yang diterjemahkan oleh terjemahan. Nggak mampu. Mungkin kita sudah cocok ini. Oh, belum tentu. Saya ambil contoh ini sedikit untuk menguatkan pemahaman kita bahwa terjemahan itu kan dalam bahasa Bugis atau Bugis Makassar bisa menggunakan mendahului kata kerja, bisa juga kita menggunakan kata benda. Umpamanya Yamir mapak guru, Yamir mapak guru dimulai dengan kata benda. Boleh juga kita mengatakan mapak guru Yamir, boleh begitu. Kalau kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar, apa yang kita pakai? Satu saja terjemahannya itu, Amir mengajar. Salah struktur bahasa Indonesia kalau dikatakan mengajar Amir, tidak ada. Satu saja terjemahannya yaitu Amir mengajar. Jadi bagaimana menerjemahkan tadi mapak guru ya Amir? Kita mau pakai apa? Dan pasti itu berbeda maknanya. Pasti berbeda maknanya antara Yamir mapak guru dengan mapak guru Yamir. Di mana buktinya? Kalau kita mengatakan Yamir mapak guru, pertanyaannya siapa yang mengajar? Amir. Kalau mapak guru Yamir, akan fulau Yamir mapak guru. Dua pertanyaan, siapa dan apa pasti berbeda yang dicari. Pasti berbeda yang dicari. Beginilah ayat-ayat kita ini menerjemahkannya itu berbahaya. Terkadang kita berada pada pusaran yang menggelisahkan. Makanya tadi itu saya berdangkat dari ayat ini bahwa Allah tidak akan pernah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidak pernah meninggalkan kamu. Tidak mau menerjemahkan ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi bagaimana terjemahan saya? Saya menerjemahkan itu, tapi ini namanya terjemahan tafsiriyah. Nah, ada karena memang ada terjemahan harfiah, ada terjemahan tafsiriyah. Kalau ingin menikmati, saya terjemahkan begitu. Kalau mau menikmati lezatnya zikirnya Allah pada dirimu, jangan pernah berhenti berzikir. Tidak ada itu yang ditinggalkan kalau begitu. Baru kena dengan ayat ini. Jadi kalau kita mau menikmati betapa lezatnya zikir Allah pada diri kita, jangan pernah berhenti berzikir. Jadi kalau begitu, yang tidak merasakan lezat zikirnya Allah pada dirinya adalah orang-orang yang tidak berzikir. Bukan Allah yang disalahkan, tapi manusianya yang disalahkan. Sama di sini. Bukan Allah yang disalahkan ketika berfluktuatif kondisi kejiwaan kita, tapi kita lah yang sering terbawa arus perasaan. Tapi kita lah yang sering terbawa arus. Wadduha, demi masa duha, masa sejuk, masa matahari tidak panas tidak dingin, sejuk. Pokoknya di situ kondisinya kondisi menyenangkan terus. Itu pencerminan itu. Walail iza saja, ini pencerminan. Walail demi malam ketika hening, mencerminkan kondisi secara konteksnya. Kondisi Rasulullah pada saat itu adalah ketika tidak turun wahyu kepadanya, memang Rasulullah berdiam diri di dalam rumah 2-3 hari itu. Nah, Allah menerjemahkan kondisi Rasulullah itu dengan saja, dengan suatu makna metafor malam ketika hening. Kesimpulannya bahwa jawabannya ini
apapun kondisi, karena ini fluktuatif ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidak akan pernah melupakan hambanya. Nah, inilah yang menjadi PR kita ini. Apakah kita senantiasa menikmati keberadaan Allah pada diri kita? Itu yang mau dicari itu. Apakah kita senantiasa menikmati kehadiran Allah pada diri kita? Kita mau mempertegas bahwa sedetik pun, seandainya ada masa durasi waktu lebih singkat daripada detik, sesingkat apapun durasi waktu kita tidak menikmati keberadaan Allah pada diri kita, maka sebegitu juga kita ingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu juga kita ingkari Allah Subhanahu. Oh, kalau begitu, itulah tadi kita katakan, kalau mau menikmati betapa lezatnya zikir Allah, keberadaan Allah pada diri kita, jangan pernah berhenti berzikir. Ya, kita mau memberikan pemaknaan berzikir yang pemaknaan yang konkret, karena kalau itu kan menghayal terus, apa itu zikir? Zikir itu makna sederhananya tidak pernah keluar dari wilayah Allah. Titik, itu saja. Mau apapun yang dilakukan, jangan pernah keluar dari wilayah Allah. Begitu keluar, sudah tidak aman. Sudah zona tidak aman itu. Himaya itu ongkona. Begitu keluar dari tanah ongko itu, berbagai macam binatang-binatang buas yang mengitari itu. Kalau kita mau ilustrasikan, ini ilustrasi saja ini, ilustrasi. Anggaplah ini wilayah Allah ini. Di sini saking binatang buas di sini. Saking binatang buas di sini. Binatang buas ini. Siapa yang mengatakan itu? Al-Quran. Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Sudah sering saya katakan, innal insana la yatagha. Manusia gampang sekali melampaui batas. Binatang buas itu. Sedikit-sedikit kita diterkam lagi. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat aniaya. Binatang buas lagi itu. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu amat sangat malas, amat sangat kikir, amat sangat ingkar kepada Tuhannya. Binatang buas lagi itu. Jadi siapa yang keluar dari wilayah Allah, siap-siap diterkam oleh binatang-binatang buas itu. Nah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maunya itu berupaya untuk kita tidak keluar daripada ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, beradalah pada wilayah Allah. Pikiran gampang mengantar kita keluar dari wilayah Allah. Pikiran. Perasaan gampang mengantar kita keluar dari wilayah Allah. Gampang. Karena yang kita pikirkan adalah yang kita lakukan. Jadi kalau begitu efeknya perbuatan kita kadang kita keluar dari wilayah Allah. Karena yang kita pikirkan sudah berpikir di luar daripada wilayah Allah. Yang kita rasakan sudah di luar daripada wilayah Allah. Berwujudlah dalam bentuk perbuatan ini. Nah, kalau begitu supaya kita aman dari binatang-binatang buas ini yang mengitari diri kita. Jangan
pernah. Apapun kondisi psikologi yang kita jalani, mau duha penuh keceriaan, mau saja penuh keheningan, serahkan kepada Allah semua. Jangan pernah keluar dari wilayah Allah. Apa kondisi, apa efeknya ini? Apa efeknya ini? Pada ayat berikutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa Allah, sebentar dulu, kenapa didahulukan duha? Kenapa kata duha yang didahulukan? Ulama kita mencoba mencari apa sesungguhnya sehingga kata duha didahulukan. Kembali kita mau mengatakan bahwa ada upaya untuk yang pertama menyentuh otak manusia, perasaan manusia adalah hal-hal yang positif. Ya. Itulah sehingga sebabnya manusia ketika lahir diazankan kanan dan diikamahkan di kiri. Karena diinginkan yang pertama menyentuh pendengaran, perasaan manusia adalah hal-hal yang positif. Hal-hal yang baik. Karena apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan. Nah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Memang dikatakan bahwa perimbangan antara dunia dan akhirat itu harus ada. Tetapi sesungguhnya kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik dibanding kehidupan dunia. Begitu juga sebaliknya. Kalau kejahatan jauh lebih jahat dibanding kehidupan di dunia. Makanya Allah mengatakan, saya sudah pernah kita terangkan di sini, ajrun walahum ajrun ghairu mamnun. Ketika manusia ini mampu melahirkan perbuatan-perbuatan positif yang baik, maka akan mendapatkan ajrun. Ajrun itu artinya apa? Imbalan dari Allah yang melebihi daripada perbuatan manusia. Itu ajrun itu. Imbalan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang melakukan kebaikan melebihi dari perbuatannya. Contohnya bagaimana? Contohnya. Kan Nabi mengatakan, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Raka'ata, dua rakaat salat subuh lebih mulia dibanding dunia beserta isinya. Nah, coba perbuatan kita apa? Cuma 2 rakaat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 2 kali. Nah itu sebanding bahkan melebihi kemuliaan dunia beserta isinya. Itu namanya ajrun. Memberi imbalan melebihi daripada perbuatan. Itu ajrun. Itu kalau Allah. Tapi kalau manusia, terkadang lebih besar perbuatan dibanding imbalan. Nah sekarang pertanyaannya, kita kecenderungannya kemana? Kepada yang dijanjikan manusia atau kepada yang dijanjikan oleh Allah? Ya, bisa menjawab ini masing-masing kita. Kira-kira kondisi psikologis kita, mana kecenderungan kita? Yang dijanjikan oleh Allah atau yang dijanjikan oleh manusia ini? Atau kita mau mengatakan, karena ini walal akhiratu khairul laka minal ula, yang mana kita kecenderungan kita? Yang dijanjikan dalam kehidupan dunia atau yang dijanjikan dalam kehidupan akhirat?
Bisa kita ukur diri kita di sini, bisa kita ukur kita di sini. Kita kecenderungan tadi mana? Ada alat ukurnya itu. Saya sudah pernah sampaikan ini seperti alat ukur sederhana. Ketika kehilangan emas setengah gram saja ini, ada kegelisahan dalam hati, hilang. Tapi ketika kehilangan waktu tidak sholat witir, tidak ada terjadi apa-apa. Kira-kira kalau ada hati yang seperti kecenderungannya di mana? Kecenderungan kepada yang dijanjikan dunia atau kepada yang dijanjikan oleh akhirat? Kehilangan jangan setengah gram, kalau ada di bawahnya itu ada sedikit banyaknya ada goresan di hati, ada rasa gelisah. Tapi ketika kehilangan waktu tidak sholat witir, tidak ada urusan, biasa. Hati yang seperti ini, hati yang mana ini? Adakah walal akhirat khairul laka minal ula? Jangan-jangan dibalik, dunia lebih baik dibanding akhirat. Kenapa muncul pernyataan Allah mempertegas walal akhiratu khairul laka minal ula? Artinya bahwa kita dituntun dan dituntut oleh ajaran agama kita untuk senantiasa menghadirkan Allah dalam segala gerak kita. Untuk apa? Mewujudkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu. Karena kapan lepas tak balik nih, dunia lebih mulia dibanding akhirat. Nah, sudah diterkam oleh binatang-binatang buas itu. Ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah membuktikan lagi bahwa ini janji Allah. Wala sawfa, kelak Allah akan memberikan kepada kamu imbalanmu dan kamu reda. Tetapi bagi mereka yang tidak banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, apa yang diberikan kira-kira? Apa yang mau diridai? Nah, nikmat nanti di akhirat, ada nikmat yang tidak pernah didengar telinga, ada nikmat yang tidak pernah dilihat mata kepala, ada nikmat yang tidak pernah terbetik di hati manusia. Informasi dari mana lagi yang kita mau percaya kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan pakai prinsip ya tompina doang. Topi matu jitai. Ini prinsip yang tidak benar ini. Kalau topi matu jitai. Kita tahu itu, kita tahu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya sebelum ke akhirat, sifat ridah ini selalu harus ada di dalam hati kita. Supaya mau duha datang, mau sajak datang, ridah. Nah, coba perhatikan ini struktur ayat ini. Mau duha, kalau orang memiliki sifat ridah, mau duha datang, tidak ada apa-apa. Mau sajak datang, tidak pernah dia merubah citra identitas dirinya. Fatarda, dia reda. Maka orang yang memiliki ridahnya di dunia, dia akan mendapatkan ridahnya Allah di akhirat. Nah, ini yang menjadi masalah, apa itu ridah itu. Ridah itu kalau kita mau menggunakan pendekatan sofistik, kayaknya agak susah kita ini. Ya. Ada ulama berkata begini, ini
pengantar saja untuk mengetahui yang namanya rida dalam tingkat yang agak tinggi dengan rida itu. Berdoa saja, berdoa dalam keadaan kita terdesak, itu sudah tidak reda itu. Berdoa, seseorang berdoa ketika terdesak, pada hakikatnya dia tidak memiliki hati yang reda itu. Enggak. Saya tolong diingatkan nanti pada Sabtu terakhir di bulan ini kita akan baca tasawuf. Saya akan membahas apa itu reda. Tolong Pak Anto di WA saya, tolong Pak Haji kita mau bahas rida. Kita bahas itu seperti apa menurut pandangan ulama-ulama sufi tentang rida ini. Supaya apa? Supaya connect dengan ayat yang kita baca pada subuhan ini. Berdoa dalam keadaan terpaksa menurut ulama-ulama sufi itu sudah tidak rida. Nah, kita tidak usah perpanjang itu, kita akan bahas nanti. Baru Allah memberikan kepada Nabi suruh berintrospeksi diri untuk berada pada wadduha wal-laili alam yajidka yatiman fa'awa. Coba kau kenang-kenang dirimu Muhammad, dulu kau menjadi anak yatim. Alam yajidka yatiman, dulu kau adalah anak yatim. Fa'awa, Allah memberikan perlindungan kepadamu. Nah, sekarang kita mengurusi diri kita ini. Jangan pernah berhenti. Membuat koreksi internalisasi diri ini. Ya. Ya. Saya mohon maaf. Ternyata ada kegiatan saya jam 6 pagi ini di kampus. Jadi nanti lain kali kita sambung. Saya lihat sudah lewat 5 menit ini. Ada dalam rangka miladnya Umi, kita diminta untuk datang pada jam 6 pagi hari ini. Saya mohon maaf sekali tidak tuntas kita baca wadduha karena saya juga harus di sana. Insya Allah Sabtu terakhir dari bulan ini kita akan baca apa itu reda. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya pakaian ini sudah pakaian ya, iya.